Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat petani milenial. Jumpa kembali bersama saya tentunya dalam channel Petani Milenial Bungo. Baik sahabat tani, pada kesempatan kali ini petani milenial sengaja ingin update perkembangan CMK Varietasius Stapi. Di mana di video-video sebelumnya sahabat tani, petani milenial pernah upload salah satu video tentang cara ataupun teknik melakukan pangkas pucuk ataupun pruning pada tanaman cabai sahabat tani. Tentunya pada kesempatan kali ini petani milenial ingin memperlihatkan seperti apa hasilnya tanaman yang kita lakukan pangkas pucuk ketika dia sudah mau masuk masa panen sahabat tani. Di mana saat ini tanaman cabai merah keriting dengan Varietasius Stapi kita pada saat ini itu sudah berusia lebih kurang 78 hari sahabat tani. Kita akan masuk panen sahabat tani, sudah mau panen. Dan sebenarnya kemarin itu sudah ada di yang paling ujung sana, itu sudah ada yang kita petik sahabat tani. Jadi beginilah hasilnya sahabat tani. Kita melakukan pangkas pucuk sahabat tani, di mana tentang teknik melakukan pangkas pucuk itu telah kita share videonya ketika tanaman kita waktu itu berusia lebih kurang 21 hari sahabat tani, atau usia 3 minggu kita melakukan pangkas pucuk, dan bagaimana tekniknya itu telah kita upload videonya di channel YouTube kita sahabat tani. Beginilah hasilnya sahabat tani ketika kita melakukan pangkas pucuk. Bisa sahabat tani lihat buahnya itu sangat lebat sekali sahabat tani. Ini adalah di bagian bawah ini terlihat, ini cabangnya sangat banyak sahabat tani. Itu di sini, ini dulu ketika usia 21 hari ini kita pangkas di sini sahabat tani. Setelah kita pangkas maka muncullah tunas, dan tunas inilah yang menjadi cabang-cabang yang persis seperti batang utama. Jadi itu tujuan kita melakukan pangkas pucuk, agar dia rimbun sahabat tani. Dan tanaman yang dilakukan pangkas pucuk itu dia tidak akan tinggi sahabat tani. Dia tidak akan terlalu tinggi, tapi dia rimbun di bawah seperti ini sahabat tani. Tapi untuk buahnya sangat lebat sekali sahabat tani. Jadi itulah yang kita lakukan pangkas pucuk. Ini boleh kita lihat sahabat tani. Ini seperti ini mungkin sudah tembus 1 kilo sahabat tani untuk per pohonnya. Nah, kita lihat di tanaman yang lainnya sahabat tani. Nah, seperti ini juga, ini adalah hasil pangkas pucuk. Ini sebenarnya tunas yang telah kita lakukan pangkas pucuk kemarin. Nah, ini sampai nggak kuat lagi ini cabangnya sahabat tani menahan buah, sampai dia bergelantungan di mulsa. Nah, seperti ini sahabat tani. Nah, ini adalah bekas yang kita pangkas dulu nih di sini. Nah, kita pangkas di sini ketika dia umur 3 minggu kita pangkas. Nah, dia bertunas. Nah, tunas ini membentuk seperti batang utama sahabat tani. Jadi ibaratnya satu batang ini jadi 4 pohon utama gitu sahabat tani. Nah, beginilah sahabat tani kondisinya. Nah, kita pangkas pucuk. Ini dulu yang kita pruning sahabat tani. Nah, lihat sangat lebat sekali buahnya. Nah, ini masih buah pertama sahabat tani. Belum lagi nanti lanjut ke buah kedua, tentu akan lebih ramai lagi nanti dia. Nah, beginilah hasilnya ketika kita melakukan pruning ataupun pangkas pucuk sahabat tani. Nah, jadi ada 5 cabang sahabat tani, 1 2 3 4 5. Nah, buahnya itu akan lebat. Ini lebat sahabat tani di atas, boleh lihat. Nah, ini adalah hasil kita melakukan pruning ataupun pangkas pucuk. Nah, boleh dilihat sahabat tani. Nah, kita akan bandingkan nanti sahabat tani bagaimana tanaman yang tidak kita lakukan pangkas pucuk sahabat tani.
Kita akan bandingkan nanti ada di sebelah sana, itu sudah duluan panen. Sudah ada yang panen. Jadi memang kalau kita melakukan pangkas pucuk itu, usia panennya itu agak terhambat sahabat tani. Terhambatnya karena dia ketika kita pangkas, dia masih menunggu tumbuh tunas baru. Nah, kita akan lihat tanaman yang tidak kita pangkas pucuk. Seperti apa perbedaannya sahabat tani. Kita akan lihat. Ini yang di sebelah sini, ini tidak kita lakukan pangkas pucuk. Nah, inilah tanaman yang tidak kita lakukan pangkas pucuk sahabat tani. Sebatas ini sampai ke sana, batas ini sampai ke sana itu tidak kita pangkas pucuk. Yang ke sana sampai ke sana itu kita pangkas pucuk. Makanya pohonnya agak pendek, agak rendah dia. Kalau ini tidak kita pangkas pucuk. Mari kita lihat bagaimana kondisinya sahabat tani. Beginilah dia sahabat tani. Buahnya sebenarnya lebih kurang sama sahabat tani, cuman bedanya dia agak kurang rimbun, namun tanamannya agak lebih tinggi ke atas sahabat tani. Kalau tadi yang pangkas pucuk itu tanamannya rimbun di bawah, buahnya lebat. Kalau ini buahnya juga lebat sebenarnya, cuman dia tidak rimbun di bawah. Ini percabangannya juga banyak. Ini bukan karena pangkas pucuk, akan tetapi ini kita lakukan perawatan tunas sahabat tani. Beda dengan yang di sana tadi, cabangnya itu terbentuk karena kita melakukan pruning ataupun pangkas pucuk ketika usia muda. Nah, seperti ini sahabat tani. Ini yang tidak kita lakukan pangkas pucuk. Nah, jadi tanamannya agak tinggi dibanding tanaman yang kita lakukan pangkas pucuk tadi. Kalau untuk buah, menurut petani milenial tidak jauh beda sahabat tani. Memang yang dipangkas pucuk tadi buahnya lebih lebat, tapi ukuran buahnya agak sedikit lebih kecil sahabat tani. Nah, ini yang tidak kita pangkas pucuk, dia tinggi dia sahabat tani ke atas. Nah, seperti ini. Ini tidak kita lakukan pangkas pucuk, kita hanya melakukan perawatan tunas saja. Nah, ini yang tidak kita lakukan pangkas pucuk sahabat tani. Jadi tanamannya agak lebih tinggi dia. Nah, seperti ini. Ini bukan hasil pangkas pucuk. Dia agak tinggi tanamannya. Berbeda dengan tadi yang kita lakukan pangkas pucuk itu. Dia tanamannya lebih pendek. Dia rimbun dari bawah. Buahnya itu sampai bergelantungan di musa ini. Itu bedanya sahabat tani. Yang pangkas pucuk dengan tidak pangkas pucuk. Nah, jadi sahabat tani boleh memilih maunya yang seperti apa, mau dipangkas pucuk, mau merawat tunas. Sebenarnya hasilnya kalau menurut petani milenial hampir-hampir sama ya, hanya beda pada ketinggian tanaman dan bobot buah itu lebih berbobot yang tidak pangkas pucuk. Buahnya lebih besar, akan tetapi kalau untuk lebatnya lebih lebat yang dipangkas pucuk. Itu bedanya sahabat tani. Kalau kita pangkas pucuk, pohonnya tinggi seperti ini, kan tinggi sahabat tani. Nah, ini kan tinggi. Tentu kelemahannya ini lebih boros untuk pestisida sahabat tani. Untuk penyemprotan itu tentu lebih boros yang pohonnya tinggi dibandingkan yang pohonnya kecil tadi. Kalau buah itu hampir-hampir sama sahabat tani ya, hampir-hampir sama lah. Jadi kita yakin nanti ini bisa tembus
kalaupun masuk buah kedua, ini kan baru buah pertama nih sahabat tani. Nanti hingga dia buah kedua, nanti petani milenial yakin varietas ini memang benar-benar bisa tembus 1 kilo per pohon sahabat tani. Kalau menurut petani milenial, ini saat ini buah yang sudah menunggu matang ini tinggal menunggu matang saja sahabat tani sebenarnya. Nah, ini tidak kurang dari 7 on ini menurut petani milenial. Bahkan ada mungkin yang benar-benar sudah mencapai 1 kilo. Sehingga kita menargetkan nanti satu pohon ini dari populasi kita ini ada 3.500 populasi. Kita menargetkan ini tembus rata-rata potensi hasil panennya itu 1 kilo per pohon. Nah, itu sahabat tani. Kalau untuk pemupukan sahabat tani, untuk saat ini untuk pemupukan kita sudah hentikan sahabat tani. Jadi kita tidak ada lagi, kalau sudah mau panen itu kita tidak ada lagi memberikan pemupukan, baik itu pemupukan perangsang buah atau lain sebagainya, itu tidak lagi kita berikan sahabat tani, karena itu percuma sahabat tani, mubazir. Karena tanaman cabai itu ketika dia sudah mau masuk panen seperti ini, dia kalau untuk varietas Shiostapi ini, mungkin kalau untuk varietas lain mungkin agak berbeda. Kalau untuk varietas Shiostapi ini dia akan berhenti, pertumbuhannya berhenti sahabat tani. Dia berhenti sejenak sahabat tani ketika dia akan panen. Nah, nanti ketika sudah masuk panen yang ke-6 atau yang ke-10, nah baru dia mulai lagi, nanti dia mulai lagi tumbuh bertunas seperti ini sahabat tani. Tumbuh lagi bunga-bunga baru. Jadi kalaupun saat ini kita memberikan pupuk ataupun lain sebagainya, itu percuma sahabat tani, karena tidak akan menambah potensi hasil sahabat tani, tidak akan menambah bobot dari tanaman kita, karena memang pertumbuhannya itu saat ini sudah berhenti, akan tetapi bukan stagnan dia sahabat tani, bukan berhenti maksudnya tidak akan tumbuh lagi. Nanti dia masih tumbuh lagi ketika sudah masuk panen yang ke-6 biasanya. Dia mulai lagi berbunga lagi untuk persiapan pembuahan kedua. Seperti itu biasanya, karena petani milenial sudah kedua kalinya dengan ini menanam varietas Shiostapi ini. Gitu sahabat tani. Jadi kalaupun kita pupuk ini percuma, tidak akan menambah bobot, karena untuk ukuran buah ini sudah cukup sahabat tani. Nah, buah di atas juga sudah besar-besar, jadi tidak perlu lagi kita pupuk. Kita tinggal menunggu matang saja. Nah, kalau ini memang agak pendek. Ini yang di bagian ini memang dia pendek, tapi sebenarnya bukan pangkas pucuk ya sahabat tani. Ini memang petani milenial juga kurang tahu. Ini penyebabnya mungkin karena kekurangan air. Pas di masa-masa vegetatif dia kekurangan air, makanya pendek dia. Padahal ini bukan pangkas pucuk ini. Tapi buahnya cukup bagus, lebat sahabat tani. Nah, bisa dilihat. Nah, ini sudah mulai banyak yang merah. Insya Allah hari Minggu ini sudah kita panen, ini sudah mulai bisa kita bawa ke pasar, sudah kita jual sahabat tani. Jadi memang harganya saat ini agak redup sahabat tani ya, tidak terlalu mahal, tapi masih di atas 20.000, mungkin kisaran 25 hingga 30.000. Itu paling tinggi di pasar. Dan mudah-mudahan nanti di pertengahan atau di akhir masa panen kita, ya kita mendoakan ya bisalah mungkin ya dapat harga yang lebih tinggi. Itu harapan kita sahabat tani. Namun kita tidak putus asa sahabat tani, kita tetap semangat merawat tanaman cabai kita walaupun harganya berapa.
Oke sahabat tani, kita akan lanjut lagi sahabat tani. Kita akan cek yang paling ujung sana sahabat tani. Itu ada dua bedengan juga agak berbeda. Tadi kita bandingkan yang pangkas pucuk dengan yang tidak pangkas pucuk. Nah kalau di sana itu ada juga perbedaannya sahabat tani. Karena petani milenial itu suka sekali melakukan yang namanya eksperimen ataupun percobaan-percobaan sahabat tani. Ada dua bedengan yang di sana itu petani milenial sengaja lakukan eksperimen di mana seharusnya belum masuk masa generatif atau masa berbuah, petani milenial sudah berikan pupuk khusus untuk buah. Bagaimana hasilnya sahabat tani? Mari kita lihat sahabat tani. Nah, jadi untuk pupuk masa vegetatif untuk berbeda dengan masa generatif sahabat tani. Karena masa generatif itu lebih dibutuhkan adalah unsur hara, kalium dan fosfat sahabat tani. Sedangkan ini dia masih masa vegetatif, seharusnya masih masa pertumbuhan. Petani milenial sudah berikan pupuk yang khusus untuk buah yang tinggi kandungan kalium dan fosfat. Nah, seperti inilah hasilnya sahabat tani. Tanamannya juga ternyata kecil dia sahabat tani. Dia tidak mau besar karena terlalu cepat kita berikan pupuk untuk buah. Sedangkan seharusnya di fase vegetatif kita jangan dulu memberikan pupuk untuk buah. Tapi petani milenial itu penasaran bagaimana hasilnya, maka ada dua bedengan ini sengaja kita lakukan untuk eksperimen seperti apa hasilnya. Jadi hasilnya seperti inilah dia sahabat tani. Nah, tanamannya itu seperti agak kecil dia, namun buahnya memang lebat juga sahabat tani, tapi dia kecil, tanamannya kecil. Nah, begini hasilnya. Nah, jadi itulah sahabat tani perbedaannya. Jadi petani milenial itu memang suka melakukan eksperimen ataupun percobaan-percobaan sahabat tani. Nah, tanaman ini memang cepat berbuah, akan tetapi dia pohonnya itu kecil ya. Padahal ini yang pertama kali kita tanam sahabat tani. Yang pertama sekali kita tanam itu adalah ini, dua bedengan ini. Nah, kemarin kita itu coba-coba eksperimen seperti apa hasilnya ketika dari kecil sudah kita berikan pupuk yang mengandung fosfat dan kalium yang tinggi. Memang dia cepat berbuah sahabat tani, tapi tanamannya kecil dia jadinya, kecil dia. Nah, seperti ini. Nih, buahnya juga lebat, lumayan lebat. Nah, beginilah bentuknya sahabat. Tapi ini hanya di dua bedengan ini saja yang kita lakukan sekedar untuk eksperimen saja sahabat tani. Oke, kita lihat lagi sahabat tani yang paling ujung di sana dari varietas Yostapi. Yang paling ujung sahabat tani. Karena kita menanamnya tidak serentak, makanya umurnya itu usianya itu berbeda sahabat tani. Memang usia semaian bibit sama, tetapi kita melakukan pindah tanamnya itu yang tidak sama. Nah, di sini kalau di sana tadi kan sudah banyak yang matang, sudah banyak yang merah. Nah, ini adalah batas dari varietas Yostapi kita. Ini paling ujung sahabat tani. Nah, ini adalah yang paling ujung, yang paling terakhir sekali kita tanam sahabat tani. Karena kita itu nanam guyur-guyur sahabat tani. Nah, beginilah dia. Nah, kan belum ada yang merah sahabat tani, belum ada yang merah. Nah, masih hijau-hijau semua. Nah, ini kena lalat buah. Gini kena serangan lalat buah, busuk. Nah, begini dia sahabat tani. Yang terakhir sekali kita tanam. Nah, begini buahnya lebat, sama dengan yang di sana tadi sahabat tani. Cuman bedanya ini belum ada tanda-tanda dia mau panen. Belum ada yang merah. Itu saja bedanya sahabat tani. Nah, kalau yang terakhir ini kan masih berbunga dia sahabat tani. Di atas masih daunnya itu masih muda.
dia masih berbunga. Beda dengan di sana tadi, dia sudah berhenti berbunganya karena dia sudah mau panen. Nah, inilah penampakan buahnya. Oke sahabat tani, mungkin sekian dulu review kita. Mohon tentunya kesediaannya sahabat taniku untuk menekan tombol subscribe, like, serta bagikan video ini kepada saudara kita sesama petani jika video ini dirasa bermanfaat sahabat tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.